Keistimewaan Bal'am diantaranya ialah di mana ia duduk, ia bisa melihat arasy Allah dan ia tahu Ismullahil A'zam. Apabila ia berdoa pasti kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan yang minggu lalu tentang nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi'. Di minggu yang lalu kita sudah mengetahui bahwa yang ke-91 dan ke-92 dari nama-nama Allah Al-Husna adalah Ad-Dar dan An-Nafi'. Ad-Dar artinya yang maha memberi mudarat, dan An-Nafi' artinya yang maha memberi manfaat. Maksudnya adalah dialah Tuhan yang terbit daripadanya, yang timbul daripadanya kebaikan dan kejahatan, manfaat dan mudarat, seluruhnya dinisbahkan kepada Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan, kejahatan, manfaat dan mudarat seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mendatangkan kesusahan kepada kita, Allah apabila mendatangkan kemudaratan kepada kita, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Nah, demikian juga halnya manfaat. Nah, kesenangan, kebahagiaan. Nah, Allah mendatangkan itu kepada kita, pasti ada sebabnya, pasti ada yang mengundang yang demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian bagaimana akhlak, bagaimana kelakuan orang yang beriman dengan nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi' ini. Orang yang beriman dengan nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi', bahwa ia takut kepada Allah,
karena Allah mampu mendatangkan kemudaratan kepadanya, dan ia berharap kepada Allah karena namanya An-Nafi' yang maha memberikan manfaat. Nah, dia berharap kepada Allah agar apa-apa yang diberikan Allah membawa manfaat dunia dan akhirat, dan ia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 buah keimanan dengan nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi'. Nah, jadi orang yang beriman dengan nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi' bahwa ia takut kepada Allah karena Allah mampu, Allah kuasa mendatangkan kemudaratan kepadanya. Nah, kemudian yang kedua, dan ia berharap kepada Allah agar apa-apa yang diberikan Allah membawa manfaat dunia dan akhirat. Jadi nikmat yang diberikan Allah kepadanya, baik itu kekayaan, keluasan rezeki atau ilmu, nah dia berharap apa yang diberikan Allah itu membawa manfaat dunia dan akhirat. Nah, jangan sampai apa yang diberikan Allah tadi, baik itu kekayaan atau keluasan rezeki, pangkat jabatan atau ilmu pengetahuan, nah jangan sampai apa yang Allah berikan tadi menjadikan dia mudarat, menjadikan dia binasa, menjadikan dia orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya ada orang diberikan Allah pangkat jabatan, nah sehingga dengan pangkat jabatan tadi dia berbuat zalim kepada rakyatnya. Dengan pangkat jabatan tadi dia mencari kekayaan. Nah, ini contoh orang yang binasa dengan nikmat yang Allah berikan lawaninya. Atau diberikan Allah ilmu. Nah, kemudian dengan ilmu tadi dia menjadi sombong. Dia menjadi sombong. Dengan ilmu tadi dijadikannya alat untuk berdebat. Nah, ilmu tadi digunakannya untuk mencari pangkat wibawa di sisi manusia. Nah, ini contoh nikmat yang Allah berikan kepadanya membawa mudarat, menjadikan dia binasa dan hina di sisi Allah. Dan ia berharap kepada Allah karena namanya An-Nafi'. Nah, dia berharap agar apa-apa yang diberikan Allah membawa manfaat dunia dan akhirat, dan ia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hanya berpegang kepada Allah karena dia meyakini hanya Allah yang bisa mendatangkan mudarat, hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat. Adapun ini makhluk hanya perantara atau sebab. 3 perkara inilah buah dari keimanan kepada nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi', yaitu yang pertama khauf atau takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua raja atau mengharap hanya kepada Allah, berharap apa-apa yang diberikan Allah tadi membawa manfaat dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga tawakal atau bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal ini kadang menghilangkan usaha kita, kadang. Nah, usaha tetap jalan. Nah, cuman hati kita bersandar, berpegang hanya kepada Allah. Kita kadang berpegang kepada usaha. Kita garing misalnya. Nah, kita garing. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kesembuhan.
Nah kemudian usaha kita untuk mencari kesembuhan melalui minum obat misalnya. Nah cuman hati kita tetap bersandar kepada Allah, meminta kesembuhan tetap lawan Allah. Kada minta kesembuhan lawan obat tuh kada. Jadi ada 3 buah keimanan dengan nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi'. Yang pertama, takut hanya kepada Allah. Yang kedua, mengharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, tawakal atau bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian takut kepada Allah itu macam apa? Apakah sama takut kita lawan binatang buas atau bedakah? Takut kepada Allah bukan seperti takut kepada harimau, belain. Kita takut kepada Allah dengan takut kepada binatang buas, beda. Namun sebaliknya kita dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita takut lawan binatang, kita menjauh. Nah kalau takut kepada Allah, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah karena amun takut kita ini bujur, kalau takut kita kepada Allah ini bujur, nah maka takut kita tadi bisa mencegah kita untuk melakukan maksiat atau untuk mengakali perbuatan maksiat. Nah begitu tagawi dosa, begitu melakukan dosa, tagawi maksiat, langsung tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada Allah karena Dia mampu, Dia kuasa memberikan kemudaratan kapan saja, baik sewaktu berbuat ketaatan apalagi sewaktu melakukan kemaksiatan. Dan kita mengharap kepada Allah karena hanya Dia yang mampu mendatangkan manfaat kepada kita. Apabila kita takut kepada Allah, maka kita berlindung kepadanya agar kita terpelihara dan tidak dimudaratkan oleh sesuatu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa dan amalan-amalan agar terhindar dari kemudaratan. Para aulia-aulia Allah dahulu, para habaib dahulu, orang-orang salih dahulu, nah ada mempunyai wirid-wirid yang gunanya supaya dihindarkan daripada berbagai macam kemudaratan, dihindarkan dari kesusahan. Ada yang mengarang ratibul atas, ya Allah, ada yang mempunyai wirid ratibul haddad atau ratibul al-aidarus. Allah memberikan manfaat dengan mengirimkan nikmat kepada kita melalui harta atau ilmu yang menjadikan sebab yang mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah bisa memberi manfaat melalui nikmat yang Dia berikan, maka Allah juga bisa memberikan kemudaratan melalui nikmat yang Dia berikan tersebut. Allah memberikan manfaat kepada kita itu melalui nikmat yang Allah kirim lawan kita. Nah, Allah memberikan kita manfaat itu melalui nikmat yang Allah kirim lawan kita, baik nikmat itu berupa harta atau berupa ilmu atau pangkat jabatan. Nah, sebagaimana Allah memberikan manfaat melalui nikmat yang Allah berikan lawan kita, Allah pun bisa juga mendatangkan kemudaratan itu melalui nikmat
yang Allah berikan lawan kita. Nah, Allah bisa memberikan kemudaratan lawan kita melalui nikmat yang Allah berikan lawan kita. Terlalu banyak makan gula, ujung-ujungnya penyakit diabetes misalnya. Nah, terlalu banyak makan daging, ujung-ujungnya kolesterol. Nah, ini kan Allah mengirim kemudaratan melalui nikmat yang Allah berikan. Nah, karena itulah setiap kali nikmat datang kepada kita, karena itulah setiap kali nikmat datang, kita dituntut untuk bersyukur dan waspada agar nikmat itu bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat, bukan sebaliknya mendatangkan kemudaratan dunia atau akhirat. Banyak orang yang Allah mudaratkan dengan sebab nikmat, ada dengan sebab ilmu, ada lagi karena sebab harta seperti Qarun. Ini Allah binasakan dengan sebab harta, dan ada lagi dengan sebab jabatan, dan ada pula yang dimudaratkan Allah sebab istri atau anak-anaknya. Salah satu contoh yang dimudaratkan Allah dengan ilmunya dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Artinya, bacakan olehmu wahai Muhammad atas umatmu bacaannya. Nah, bacakan olehmu wahai Muhammad atas umatmu berita orang-orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian ia pun melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu ia diikuti oleh syaitan, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini menceritakan seorang yang sangat alim disebut Bal'am bin Ba'ura. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini seorang ulama dari Bani Israel. Disebutkan Bal'am adalah seorang wali di zaman Nabi Musa alaihi salam. Keistimewaan Bal'am diantaranya ialah di mana ia duduk, ia bisa melihat arsy Allah, dan ia tahu Ismullahil A'zam. Apabila ia berdoa pasti kabul, dan ia mempunyai banyak murid. Nah, Bal'am ini tinggal di daerah yang penduduknya orang-orang Jabbarin atau orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berada di tengah gulungan orang-orang ingkar, banyak dari keperluan-keperluan Bal'am adalah dari bantuan mereka, orang-orang yang ingkar tadi. Suatu ketika Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang Jabbarin itu. Setelah mengetahui mereka akan diserang oleh Nabi Musa, mereka lalu menghadap Bal'am untuk berdoa. Nah, Bal'am menolak karena yang dihadapi adalah seorang nabi. Jadi pada awalnya Bal'am bin Ba'ura ini menolak juga untuk mendoakan jihad kepada Nabi Musa. Tetapi karena didesak oleh mereka, akhirnya Bal'am membuka rahasia ilahi yang ia ketahui. Apabila mereka laksanakan, mereka akan menang. Nah, ujar Bal'am, bila hendak menang, caranya ada. Nah, cari cara, usahakan
supaya ada di antara pasukan Nabi Musa tadi yang berzina. Nah bila saikung aja nang berzina, maka pasukan Nabi Musa tadi kalah. Dibuka rahasianya oleh Bal'am bin Ba'ura ini. Kan tambus Bal'am ini penganunya ilmunya. Nah pada ketika Nabi Musa menyerang dengan bala tentaranya, orang-orang Jabbarin melaksanakan apa yang dikatakan oleh Bal'am. Nah diutus oleh mereka, oleh orang kampung tadi, bibinian-bibinian. Nah sehingga menggoda pasukan Nabi Musa. Nah akhirnya terjadi perzinahan tadi, kalah pasukan Nabi Musa. Nah pada ketika Nabi Musa menyerang dengan bala tentaranya, orang-orang Jabbarin melaksanakan apa yang dikatakan oleh Bal'am. Maka akibatnya pasukan Nabi Musa akhirnya kalah. Nah setelah itu Bal'am dicabut ilmunya oleh Allah. Nah, jadi Bal'am bin Ba'ura ini mendoakan mengkade baik kepada Nabi Musa juga. Nah kemudian doanya tadi berbalik kepada Bal'am. Nah sehingga Bal'am ini di tafsir itu disebutkan jadi kayak anjing, ilatnya tajulur. Nah ilatnya tajulur gara-gara mendoakan jahat lawan Nabi Musa. Nah jadi setelah itu Bal'am dicabut ilmunya oleh Allah, ia mendapat mudarat karena ilmu. Padahal ilmu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini contoh orang yang dimudaratkan oleh Allah, orang yang dibinasakan oleh Allah melalui nikmat ilmu yang Allah berikan lawan dia, ya Bal'am bin Ba'ura. Kita dituntut untuk selalu waspada setiap kedatangan nikmat dari Allah. Jangan-jangan karena nikmat yang kita senangi itulah yang akan mendatangkan mudarat bagi kita. Dan jangan pula setiap datang musibah dianggap sesuatu yang menyakitkan. Jangan juga setiap kali datang musibah dianggap sesuatu yang menyakitkan. Jangan yang dipandang itu hanya musibahnya, jangan. Karena Allah barangkali dia mengirimkan manfaat-manfaat melalui musibah yang dia kirimkan yang tidak kita senangi. Nah barangkali Allah mengirimkan manfaat kepada kita, Allah memberikan keselamatan lawan kita melalui musibah tadi. Misalnya esok kita hendak musafir, misalnya esok hendak musafir. Nah kemudian sebelum berangkat kita berdoa meminta keselamatan misalnya. Kemudian sebelum musafir kita bersedekah, berbuat baik. Pas hendak turun pada rumah misalnya tapalicok ke betis misalnya nih sakit kada jadi tulak. Padahal dalam ilmu Allah seandainya inya tulak bisa kecelakaan ini orang. Nah bisa. Nah jadi bisa Allah memberikan keselamatan, bisa Allah mengirim manfaat melalui musibah yang kita kada ketahui, yang kita kada senangi. Nah wallahu a'lam bissawab. Kemudian mengenal nama Allah An-Nur. Dimintakan kepada para jemaah sekalian kita membaca surah 4 yang mana hadiahnya kita hadiahkan untuk Tuan Guru Kiai Haji Mukhtar bin Haji Salman, pengasuh Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي مجدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملائكة المقربين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على محمد صاحب الدين المبارك والعلم ودفع البلاء الوباء والعلم جسمه طاهر مطهر منور قلم سمسي دها بريد رجن الهدى الكلام سيد القرنين سيدنا أبي قاسم محمد بن عبد الله سيدنا عربي وجم نبي محبوب عند ربي العالمين. يا أيها المستقون يا أيها المستقون تسليما. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرارك أحيار أطيب بها سيدنا محمد المختار وعلى رسول الله حتى ذلك. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ثم أرواحي أباهي أنبياء المرسلين وصالح صالح إلى يوم الدين. ثم إلهي أسرع عليه أسرع عبد القادر الجيلاني ثم ربني سبحانه الكريم ودني ثم إلهي فرج أبو بكر بن سالم ثم إلهي بفضل الله على الأحداث ثم إلهي بولي محمد الرابسي ثم إلهي خصوصا إلهي أستاذ Guru Muhtar bin Haji Saman walina walikum jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minat. Allahumma fir laha wa fiha wa Allahumma fir lahu wa fi wa fahu Allahumma fir lahu wa fahu. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub alaina innaka rahim wa qu anna ya Allah wa anna ya Rahman wa anna rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam. Subhanallah amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.